Pemirsa, kasus begal payudara kembali terjadi. Pelaku dihajar massa setelah aksinya ketahuan dan dikejar seorang pengemudi mobil di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Video aksi kejar-kejaran antara pengemudi mobil dengan pelaku begal payudara viral di media sosial. Apa yang dituju sang pelaku begal payudara? Benarkah hanya sekedar iseng belaka atau sebagai upaya pemuas nafsu seksualnya? Dan apakah ini merupakan perilaku penyimpangan seksual? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Untuk memperbincangkannya, kami sudah terhubung dengan psikolog Oriza Sativa yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mbak Oriza. Selamat siang, Mas Irsal. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Dilihat dari kasus di atas, Mbak Oriza, apa sebenarnya yang dituju pelaku? Hanya sekedar, mohon maaf, meremas payudara wanita ini atau masuk ke dalam pemenuhan hasrat seksualnya? Ya, jadi sebetulnya yang harus kita pahami ada ratusan alasan untuk terjadinya sebuah tindakan, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai kasus misalkan begal payudara, yang memang harus kita teliti dalam hal ini ada dua. Kita bisa bagi kemungkinan, asumsinya gitu ya, ada dua. Ini memang tindakan murni kriminal atau memang ini penyimpangan seksual. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Baik. Nah, sebetulnya kita secara clinician atau kita ini yang kita kan sebetulnya ahli kesehatan jiwa ya, gitu. Jadi kita memang idealnya harus melakukan pemeriksaan yang mendalam terkait kasus ini. Apa sih sebetulnya motivasi pelaku tersebut gitu. Nah, kalau misalkan memang hanya kriminal, sebetulnya menurut saya itu tipis kemungkinan. Dan yang lebih penting kalau saya browsing gitu ya tentang kasus ini, ada yang memang menyampaikan bahwa dia ingin mendapatkan kepuasan seksual dengan begal payudara tersebut. Jadi memang kemungkinan yang kita sebagai ahli kejiwaan, terutama saya, itu lebih cenderung kepada yang kita sebut dengan penyimpangan seksual yang kita mungkin bisa kategorikan, mungkin ya setelah ada pemeriksaan, asumsi kita adalah kita sebut dengan fetism. Mungkin pemeriksa bisa browsing apa itu fetism, terutama anak-anak itu sebetulnya istilah yang terkenal di kalangan anak-anak muda ya. Jadi fetism itu adalah suatu tindakan di mana dia mendapatkan kepuasan seksual melalui atau mendapatkan rasa seksual melalui tindakan-tindakan yang menurut dia harus dia lakukan, dan tindakan-tindakan bahkan tidak jarang pelaku fetis ini melakukan tindakan yang di luar akal sehat, begitu ya Mbak ya? Kalau di luar akal sehat itu kan kata kita sebagai orang yang sehat. Sebagai orang yang memiliki norma berpikir dan common sense. Tapi bagi mereka yang atau orang tersebut atau pelaku tersebut yang memang sudah, mohon maaf, tidak normal, ya bagi mereka normal, bagi orang itu normal gitu. Jadi itu yang harus kita ini. Bahwa pelaku tersebut harus mendapatkan kepuasan seksual dengan memegang payudara orang. Ketika wanita-wanita atau ibu-ibu ini berteriak, kemudian terkaget-kaget, dia menikmati ekspresinya, dia menikmati teriakannya, dia menikmati kebingungan si korban-korban ini. Dan ketika teriakan, kebingungan, semacam merangsang nafsu begitu ya Mbak ya? Ya, itu yang menjadi, bukan, mohon maaf, bukan pegang payudaranya, tetapi ekspresi kagetnya, teriaknya, kebingungannya itu yang menimbulkan gairah pada orang-orang seperti itu. Baik, Mbak Oriza, pelaku mengaku tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Sebenarnya sesulit apa sih mengendalikan hasrat seksual di dalam diri, terutama kaum lelaki, Mbak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara ilmiah ya, yang namanya seksual itu kan masuk dalam basic need kita, kebutuhan dasar gitu ya. Jadi saya pikir kita tidak bicara pria sih, kita bicara semua orang termasuk wanita. Tetapi memang pelaku-pelaku misalkan kita sebut saja fetism atau exhibitionism. Saya pernah bicara dengan kasus yang sama, misalkan dengan, mohon maaf, mempertontonkan alat kelamin, itu biasanya memang pelakunya laki-laki, dan memang nyatanya laki-laki itu memang cenderung lebih tidak mudah untuk mengendalikan dirinya, terutama hasrat seksualnya, seperti itu. Karena berbagai penelitian juga menjurus ke arah sana. Baik, Mbak Oriza, kalau ketika pelaku hanya ingin melihat ekspresi ketika dia melakukan begal payudara dan lain sebagainya, apakah itu dalam diri si pelaku sudah dikatakan
pemuas nafsu atau seperti apa? Karena mungkin kalau tidak ada, mohon maaf, rangsangan, sentuhan alat kelamin dan lain sebagainya, saya pikir secara awam tidak akan menimbulkan klimaks begitu ya. Mohon maaf kalau saya vulgar. Seperti apa pandangan Anda? Jadi sebetulnya dia harus melakukan ini. Kalau dia tidak melakukan ini, dia tidak akan memiliki gairah seksual. Jadi karena bahasanya seseorang itu butuh gairah seksual, dan untuk meraihnya kan ada beberapa cara normal dan banyak cara normal. Tapi dia harus mengganggu orang lain, itu yang kita sebut dengan penyimpangan kan gitu. Jadi kata kuncinya di situ. Karena sebetulnya hakikat dari kepuasan seksual itu kan mohon maaf merupakan bentuk dari kepuasan dua belah pihak kan gitu. Tetapi kalau ini pihak satunya itu orangnya tidak dikenal dan tidak suka, apalagi mereka harus menjadi korban dan menderita, yaitu kita katakan tidak normal dan menyimpang. Ada juga sadomasokis ya, misalkan seperti itu. Jadi sebetulnya kita tinggal lihat apakah pasangan kita atau orang yang menjadi objek seksual kita itu menerima atau tidak gitu sih sebetulnya. Tapi kan mereka ini ibu-ibu yang nggak tahu apa-apa, yang sedang jalan di pinggir jalan, jadi itu yang menjadi masalah gitu. Baik. Parahnya dilakukan pada siang hari, perlu keberanian ekstra menjalankan aksinya. Apakah ini bukti kurangnya cara berpikir seseorang yang sudah pada puncaknya ingin menyalurkan hasratnya seperti itu, Mbak Oriza? Bukan. Itu bentuk dari demikian besarnya tantangan yang ingin dia taklukkan. Jadi kan sebetulnya kalau siang itu kan lebih menantang karena banyak orang gitu ya, karena mungkin karena banyak orang, kemudian juga dia jadi lebih bisa melihat ekspresi dari korban-korbannya. Kalau malam kan mungkin nggak bisa kelihatan gitu sih. Oke, memang apakah ini yang dituju para pelaku penyimpangan seksual seperti eksibisionis yang tadi Mbak Oriza sebutkan, terus kemudian pelaku kekerasan ataupun ekstremisme dalam hubungan seksual dan lain sebagainya, melihat ekspresi orang kesakitan, ketakutan dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dituju apa? Melihat ekspresi mereka merasa terzolimi atau seperti apa, Mbak Oriza? Ekspresi ketakutan, ekspresi ketidakberdayaan itu yang dia nikmati dan menjadi bahan kenikmatan untuk mohon maaf meningkatkan gairah seksual dia. Ini nggak apa-apa ya ngomong ilmiah ya. Artinya gini, seseorang itu maksudnya bisa ereksi kalau ada respon-respon tersebut. Jadi ada keteriakan, ada kaget, ada bingung gitu ya, ada marah, mungkin ada nangis, mungkin ketakutan. Itu baru bisa menimbulkan gairah seksual. Baik. Dari bermacam kasus yang mungkin Anda temui di lapangan, bagaimana pelaku membidik korbannya? Kebanyakan kasus nih, apakah pelaku menargetkan dulu korbannya atau dilakukan secara random? Apapun yang dia temui di depan, asal dengan tujuannya adalah membegal payudara, dia sudah menjalankan aksinya dengan tepat. Tapi jangan dijawab dulu, Mbak Oriza, karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa, di Dialog Nusantara Siang, masih terkait dengan kasus begal yang terjadi beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Kami masih terhubung dengan psikolog Oriza Sativa. Mbak Oriza, seperti pertanyaan tadi saya sebelumnya, bagaimana pelaku membidik korbannya? Kebanyakan kasus mungkin yang Anda temui, apakah pelaku sudah membidik targetnya terlebih dahulu atau dilakukan secara random, asalkan tujuan membegal payudara tercapai? Bisa dua-duanya. Bisa random, bisa sudah dibidik gitu. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah bukan soal dibidik atau random, tetapi bagaimana si pelaku ini memilih korbannya. Jadi sebetulnya yang dia pilih adalah korban-korban yang memang kelihatannya tidak berdaya. Mungkin dia sendirian gitu kan. Mungkin dia kan pembawaan orang itu kan sebetulnya kelihatan ya, apakah orang ini kelihatan galak atau kelihatan tidak berdaya atau kelihatan, itu kan sebetulnya bisa ini. Dan tapi nampaknya pelaku menjalankan ilmu psikologi ya, menilai bagaimana kelakuan seseorang yang menjadi targetnya, begitu Mbak ya? Sebetulnya untuk memahami orang itu kan kita semua bisa pelajari ya, cuma mungkin yang lebih detail itu ada mendalam itu sebetulnya psikolog, tetapi learning by doing itu kata kuncinya. Jadi saya pikir untuk pemirsa juga
tahu mana orang yang baik, mana orang yang enggak, itu kan juga kita bisa pelajari. Kalau kita ingin memilih pasangan, kita punya naluri untuk bisa menilai. Nah, demikian juga pada saat terjadi orang tersebut melakukan suatu penyimpangan, mereka akan punya pengalaman. Ini kan nggak sekali dua kali, atau mungkin sebetulnya di awal-awal mereka juga gagal sih, gitu. Jadi ini mungkin udah expert dan udah sering dilakukan. Ya, karena gitu, memang menurut pernyataan pelaku sudah melakukan aksinya berulang kali, seolah menjadi candu, Mbak Oreiza. Apa yang menjadi faktor seseorang ini kecanduan sesuatu, dalam hal ini kecanduan dengan penyimpangan seksual yang mereka lakukan seperti pembegalan payudara ini? Bukan soal kecanduan seksualnya. Gini, kita kembalikan lagi ke filosofi dasar. Mohon maaf, seksual itu kan basic need, kebutuhan dasar. Okay. Sama seperti makan, ya makan kita ulang-ulang dong, gitu kan? Karena memang kita terus lapar. Yeah. Seksual juga cenderung orang dewasa lakukan terus karena memang ada kebutuhan, ada keinginan, ada hasrat, itu aja. Tetapi masalahnya yang membedakan kita dengan orang-orang, maksudnya pelaku-pelaku tersebut adalah memang karena pelaku ini tidak melakukan pemuasan hasrat seksualnya dengan cara yang normal itu. Baik, dari beberapa kasus yang saya baca, Mbak Oreiza, tolong dikoleksi kalau saya salah. Banyak pelaku pembegalan payudara ini berusia memang relatif remaja begitu ya, mungkin 30-an ke bawah. Apakah ini yang menyatakan bahwa memang umur-umur seperti kisaran 30 ke bawah ini masa-masa sulitnya untuk menahan hawa nafsunya begitu dan lain sebagainya? Kalau maksudnya beberapa jurnal yang kita baca memang puncak-puncak kebutuhan seksual itu 25 sampai let's say 45, 55 gitu ya. Memang sejalan dengan usia-usia produktif dan mohon maaf kebutuhan seksual kita juga mengikuti menjadi aktif gitu. Jadi kalau misalkan yang ditemui itu usia 30 rata-rata ya kemungkinan mungkin yang ketangkep di usia itu bisa jadi. Tetapi bahwa kemungkinan menjadi penyimpangan seksual itu di atas usia itu misalkan bahkan 60 tahun kan kita maksudnya di luar konteks fetis ini. Kalau memang ini fetis ya misalnya kita bicara mengenai pedofilia. Ya kan kita misalnya bicara exhibitionism. Itu ada juga pelakunya umur 52, misalnya 60, kakek-kakek dia mencabuli misalkan cucunya, itu kan dia udah umur 70, 60, jadi sebetulnya kalau kita bicara konteks penyimpangan kejiwaan itu tidak terkait dengan umur sama sekali. Baik, korban cukup sigap rupanya ketika pelaku dikejar oleh massa ketika ada respon yang sigap dari korbannya. Sehingga banyak orang yang membantu mengejar pelaku. Lalu bagaimana dengan korban yang mungkin tidak berani berbuat, sementara di sekitarnya tidak ada siapapun, terus kemudian dilakukan pada malam hari. Apa dampaknya bagi para korban yang mungkin punya kepribadian yang cenderung ke arah tertutup atau introvert, Mbak? Ya, jadi memang pada kenyataannya yang harus kita pahami bersama, kejahatan ini, kejahatan ya baik kejahatan kriminal maupun kejahatan seksual itu kalau saya amati ya selama hampir 20 tahun ini saya berpraktek, itu makin hari makin parah, makin bervariasi, makin memprihatinkan gitu. Kalau kita bicara fetis, dulu misalnya orang hanya menggunakan objek-objek tertentu, misalnya sedotan, gelas gitu ya, dan lain-lain, mungkin kain. Sekarang sudah campur dengan gejala begal gitu ya, jadi kriminal juga. Dulu pelaku-pelaku agresivitas biasanya orang dewasa. Sekarang anak-anak SD pun sudah demikian, mohon maaf ya, menggunakan senjata tajam, melukai temannya dan lain-lain, anak SD bahkan. Jadi sebetulnya tingkat kriminalitas kita ini makin berkembang dan makin bervariasi, juga penyimpangan seksual. Jadi itu yang sebetulnya bagi orang-orang terutama yang tertutup, tidak punya teman, pendiam, itu menjadi ancaman yang nyata. Kalau kita punya teman, makanya saya selalu bilang kepada semua orang, baik klien maupun orang lain, saya selalu bilang, kita ini makhluk sosial, kita harus punya backup atau support sosial juga.
gitu ya. Kita harus bisa sharing, kita harus bisa caring juga gitu ya. Karena kalau memang kita akan ada masalah terutama di jalan raya, kita itu tahu harus kemana dan siapa yang bisa kita tuju. Baik. Definisi dari kesehatan mental, kita harus punya sahabat setidaknya satu. Nah gitu, jadi jangan sampai, mohon maaf, kita menjadi korban kriminalitas di jalanan dan tidak ada orang yang menolong kita, bahkan kita tidak dikenal, gitu loh. Itu bahaya sekali. Karena kriminalitas di jalan itu sudah sangat luar biasa, apalagi kalau kita bicara konteks lain di luar ini, misalnya pedofili ya. Gitu. Mbak Oriza, apakah ada potensi trauma di diri korban, terus kemudian bagaimana proses healingnya ketika korban mengalami trauma yang mungkin kadarnya seperti apa kalau korban dengan kasus seperti ini, Mbak? Trauma pasti, nggak mungkin enggak. Yang jelas mungkin tahapannya kalau menurut saya ya, secara psikologis itu bisa kita gambarkan. Pertama shock dulu. Setelah shock mungkin dia ada fase yang kita sebut dengan anger, marah gitu ya. Kemudian setelah marah mungkin dia ada fase negatif, misalnya dia tidak mau ketemu orang, mengurung diri gitu ya. Kemudian dia tidak mudah percaya dengan figur laki-laki yang seliweran atau berlalu lalang di depan rumah dia atau di mana-mana. Apalagi yang misalnya figurnya atau sosoknya itu mirip dengan pelaku gitu ya. Nah itu fase negatif dan biasanya kalau di fase negatif ini tidak tertangani, terutama misalkan dengan ahlinya, akan muncul fase keempat, yaitu apa? Yang kita sebut dengan distorsi kognitif. Jadi kerusakan proses berpikir. Oh, saya jangan lagi jalan di pinggir jalan. Saya harus naik kendaraan, atau saya tidak perlu harus keluar rumah kalau ini. Jadi dia menjadi pribadi yang tertutup. Kemudian tidak menjadi fobia sosial misalnya yang kita sebut dengan mungkin agorafobia, takut kerumunan, takut tempat ramai, takut yang banyak ada laki-lakinya. Kalau nonton TV mungkin misalkan ada laki-laki dia takut. Seperti itu sih, kalau berkepanjangan bisa seperti itu. Harusnya memang pada saat shock kita langsung cut di situ untuk memperbaiki mentalnya. Baik, terakhir mungkin sebagai closing statement Mbak Oriza, bagaimana selama ini proses hukumnya para pelaku dan juga perlindungan bagi korban? Karena begini, kalau korban tidak ada dua alat bukti, tidak bisa melaporkan kepada pihak kepolisian sebagai standar pelaporan diterima oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana mereka ingin mendapat keadilan meskipun mungkin mereka bisa menghilingkan dirinya sendiri tanpa harus melaporkan kepada pihak berwajib. Anda melihatnya seperti apa kondisi seperti ini? Ya, kalau menurut saya termasuk juga misalnya kasus-kasus yang pernah sempat marak ya, misalkan di bis ya, di Transjakarta misalnya pelecehan dan lain-lain, itu kan susah dibuktikan juga gitu ya, orangnya juga nggak tahu yang mana, tapi jelas dirasakan oleh korban gitu ya, disentuh-sentuh, diraba-raba, dia nggak tahu orangnya karena begitu banyak orang di dalam bis itu gitu. Jadi memang ini yang kita sangat prihatinkan. Nah, mungkin kalau saya sebagai psikolog diminta untuk menanggapi, mungkin harus lebih ada upaya yang melindungi kita sebagai warga negara, yaitu masyarakat sipil ini, agar supaya kita lebih aman di tempat umum gitu ya, di fasilitas umum, paling itu gitu. Saya pikir pemerintah kita sudah cukup tahu apa yang harus dilakukan, aparat penegak hukum tahu strategi apa, misalkan memasang CCTV di mana-mana itu sudah cukup baik, misalkan terus dengan aparat penegak hukum yang sigap setiap saat itu sudah cukup baik kalau menurut saya. Baik, luar biasa, terima kasih Mbak Oriza. Yang terpenting adalah baik itu wanita dan pun pria menjaga dirinya untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif begitu ya Mbak. Itu penting ya, karena mungkin kesadaran untuk melakukan hal yang positif agak kurang di masyarakat begitu ya, seperti itu mungkin kondisinya. Terima kasih Mbak Oriza Sativa telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, sampai jumpa.